Perkenalkan, nama saya Andika Nenggolan. Di sini kami akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik, yang salah satunya merupakan sinar inframerah ataupun infrared. Mari kita dengarkan video berikut. Sebagai manusia, kita dianugerahi penglihatan untuk dapat melihat dunia ini. Namun, itu semua merupakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Akibatnya, kita tidak dapat melihat apapun pada malam hari. Sinar infrared ini tidak dapat disaksikan langsung oleh mata. Namun, kita membutuhkan beberapa alat untuk membantu kita melihat sinar infrared itu. Berikut ini adalah contoh penerapan dari sinar infrared, di mana ini merupakan suatu gambar ataupun foto yang penuh dengan warna merah. Foto ini merupakan hasil rekaman dari CCTV ataupun kamera yang berada di dalam suasana yang gelap ataupun tanpa titik terang. Jadi, sinar inframerah meliputi daerah frekuensi sebesar 1011 Hz sampai 1014 Hz, atau daerah panjang gelombangnya 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Inframerah dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang gelombang pembentuknya, yaitu inframerah jarak dekat, inframerah jarak menengah, dan inframerah jarak jauh. Panjang gelombang pada inframerah jarak dekat berkisar antara 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Inframerah jarak menengah memiliki panjang gelombang yang berkisar antara 1,50 sampai 10 mikrometer. Sedangkan inframerah jarak jauh memiliki panjang gelombang yang berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer. Pengaplikasian radiasi inframerah terbagi atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah termometer inframerah. Termometer ini adalah termometer yang menyimpulkan suhu dari sebagian radiasi termal yang dilancarkan oleh objek yang diukur. Fungsi termometer inframerah ini adalah menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat, dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh. Termometer inframerah ini merupakan alat ukur suhu tubuh untuk mendeteksi temperatur secara optik digambarkan dalam bentuk suhu. Nah, yang kedua itu adalah penglihatan malam. Penglihatan malam adalah kemampuan untuk melihat baik dalam arti dengan kemampuan biologis atau teknologi dalam lingkungan gelap. Kenapa bisa melihat di malam hari? Karena cahaya pada malam hari itulah yang ditangkap oleh mata kita, membuat kita dapat melihat ketika di malam hari. Yang ketiga itu adalah teknologi pemanas inframerah. Sinar inframerah digunakan dalam teknologi pemanas inframerah, baik untuk pengeringan, pemanasan ruangan, maupun dalam industri tertentu. Sinar ini bisa langsung memanaskan objek atau permukaan tanpa perlu memanaskan udara di sekitarnya. Yang keempat adalah terapi sinar inframerah. Sinar inframerah ini adalah terapi yang aman untuk nyeri dan radang melalui mekanisme pelebaran pembuluh darah dan perbaikan penghantaran oksigen tersebut dan melawan radikal bebas yang muncul saat suatu jaringan terluka. Nah, yang terakhir itu adalah komunikasi jarak dekat. Komunikasi jarak dekat ini adalah serangkaian teknologi berkabel jarak pendek yang biasanya memerlukan jarak kurang lebih 4 cm untuk memulai koneksi. Komunikasi jarak pendek ini memungkinkan Anda berbagai payload. Cara kerja komunikasi jarak dekat ini adalah dapat menghubungkan dua perangkat elektronik berkat adanya chip yang tersemat dalam masing-masing perangkat. Ketika dua perangkat tersebut didekatkan dalam jarak beberapa sentimeter, chip pada perangkat akan aktif sehingga memungkinkan terjadinya transfer data tanpa kabel.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari sinar inframerah yang dimana yang pertama itu di bidang kesehatan yang dimana dapat sebagai memperlancar peredaran darah, juga dapat sebagai penghilang nyeri dan terapi kulit. Yang kedua itu di bidang teknologi yang dimana biasanya dipakai pada remote TV, sensor, dan kamera malam untuk melihat dalam gelap. Yang ketiga itu dalam bidang pemanas yang dimana sinar inframerah ini menghasilkan panas yang efisien untuk alat pemanas dan pengering di industri, biasanya dipakai di pabrik-pabrik. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanian, yang dimana sinar inframerah ini dapat memantau kesehatan tanaman dan menjaga hasil panen tetap awet. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang keamanan, yang dimana digunakan untuk kamera pengawas dan alat militer di malam hari. Nah, jadi sinar inframerah ini atau inframerah ini sangat bermanfaat dalam kesehatan, teknologi, hingga keamanan sehari-hari. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, saya dari bidang foto dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang bahaya dari atau dampak negatif dari sinar inframerah ini sendiri. Nah, pada umumnya sinar inframerah ini digunakan untuk terapi. Namun dalam jumlah yang dalam konteksnya itu berlebihan, itu justru dapat menyebabkan efek negatif yang cukup membahayakan lah bagi kita. Nah, itu hanya ada beberapa yang dari saya tahu dan dikutip dari beberapa sumber seperti Gemini, ChatGPT, dan beberapa sumber lain seperti Kompas ataupun Wikipedia, dan beberapa halnya seperti ini. Nah, dalam konteks yang pertama itu bisa menyebabkan kerusakan mata. Nah, dalam konteks ini ketika paparan sinar inframerah ini itu terlalu lama berkontraksi dengan mata ataupun sudah masuk ke intensitas cukup tinggi, itu dapat menyebabkan katarak, yang dimana si inframerah itu dapat menyerang opasitas pada lensa mata. Yang kedua itu ada degenerasi makula, yang dimana si inframerah itu merusak yang ada pada bagian makula, tepatnya pada bagian retina. Lalu pada kulit itu bisa dapat menyebabkan luka bakar, yang dimana itu dapat lebih parah ketika ada pada kulit sensitif estetik. Oke, lalu ada beberapa juga kepenuhan dini seperti kerutan, kulit kering, dan hilangnya elastisitas. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang lain, namun ada banyak yang masih diteliti atau studinya masih dilanjutkan seperti kanker kulit dan lain-lain. Nah, balik lagi, ini hanya terjadi ketika ini sudah masuk di intensitas yang tinggi dan sudah terkapar dalam waktu yang lama. Jadi pada umumnya inframerah itu aman kok bagi manusia. Perkenalkan, nama saya Brian Simbolon dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi atau mengatasi dampak dari sinar inframerah. Nah, yang pertama itu menghindari paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari itu dapat merusak kulit kita. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari paparan sinar matahari. Jika kita ingin berjemur, itu kita disarankan sekitar 30 menit sampai 60 menit dengan menggunakan sunscreen. Nah, yang selanjutnya itu adalah menggunakan kacamata anti radiasi, yang mana kacamata anti radiasi ini dapat mengurangi paparan atau mengurangi efek terhadap mata kita. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan skincare antioksidan. Antioksidan ini dapat mengurangi radikal bebas yang dapat merusak kolagen kulit kita. Nah, yang terakhir itu adalah menghindari paparan sinar inframerah. Jika kita terpapar sinar inframerah sekitar 5-10 menit, itu dapat merusak penglihatan kita atau merusak mata kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.